Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini anak-anak ibu semua dapat hadir, yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti biasa belajar Al-Qur'an. Kedua kalinya tak lupa kita mencurahkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nantinya tetap diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami yang kami sayangi, pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang tanda sukun. Tanda sukun dalam Al-Quran disebut tanda mati. Setiap tanda sukun itu dia berhadapan dengan huruf-huruf. Ada hurufnya yang harus dikuatkan, ada hurufnya yang harus dilampaikan. Lampaikan itu seperti huruf wa. Kalau harokat wa itu doma, ada wa di depannya, maka sukunnya dipanjangkan. Tapi kalau dia berhadapan dengan huruf qalqalah, maka huruf tanda sukun itu akan ditekan lebih kuat dan dipantulkan. Jadi tanda sukun itu harus kita jelaskan bentuk dan keadaannya. Kalau keadaannya huruf ya berharokat kasro, maka sukunnya itu dilampaikan. Nah, di surat Al-Isra tadi ada bermacam-macam tanda yang sukun. Pertama kalimatnya sukun ke huruf apa? Huruf ba. Berarti huruf ba itu huruf apa? Huruf kol. Berarti cara menyukunkannya itu dipantulkan dan sedikit laju. Kalau dia ya itu tadi ada itu di Al-Isra juga huruf apa itu tadi? Kalau nggak salah ibu huruf enggak di ayat 2, coba tengok ayat 2. Musal mu harokat ma-nya doma, ada wa mati di depannya, maka dia lampai, tidak dicepatkan sukunnya. Nah, musal kita mu ayat 2 ya. Yang ayat 1. Ayat 1 tadi terjadi sukun kepada ba, yaitu huruf kol. Berarti kita bacanya dilaju. Coba kalau dilambatkan cocok nggak dia? Nggak cocok, berarti rusak bacaannya. Jadi kita supaya mengetahui tanda sukun itu ditengok situasinya. Kalau ma berharokat doma, sukun ke wa, tak mungkin kita lajukan karena itu ada tanda mat asli. Jadi tidak semuanya sukun itu dicepatkan. Walaupun tanda sukun itu harus mati, tapi ada yang panjang, ada yang tidak panjang. Nah, coba yang sukun ke ma. Contohnya ma itu hidup, sukun ke ma. Ma mati, tasdid ke ma. Itu berbeda lagi. Dia bukan mati saja, tetapi ditahan dan didengungkan karena nama hukumnya apa? Idgham mimi. Nah, berarti dia tidak semua sukun harus dicepatkan. Ada yang ditahan, ada yang dipanjangkan. Itu namanya tanda sukun di dalam membaca Al-Quran. Jadi cara membacanya, kalau tepat sukun itu di qalqalah tersebut tadi, seperti apa membacanya? Coba dibaca Queen.
Ayat 1 awalannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ya, kalau sukunnya benar, tapi ada tanda-tanda yang lain yang tidak diterapkan sama Queen. Apa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa yang salah tadi? Mat wajib menjais itu. Nah, berarti tanda itu Queen belum memahami. Kalau belajar tentang sukun, dia paham. Nanti lupa lagi yang lain. Itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi dapat satu hendaknya bertambah, jangan dapat satu hilang satu. Ya Queen? Ah, tadi ada dua tanda kolkola yang sukun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu yang sukun ke kolkola ada dua, tapi yang sukun ke sa ada satu. Jadi tempatkan dia sukunnya ke tempat sa. Tadi ada sebagian membacanya tersebut ke so, karena dia mengejar ro berat. Asro katanya, asro. Jadi salah sanya dia sebenarnya apa? Asro. Jadi mulut itu berubah dia. Sesudah dibuka terus memonyong. Asro. Jangan asro, berarti tidak sempurna sukunnya. Jadi setiap tanda sukun itu ada kategorinya. Nah, itu yang tepat di sukun kolkola dipantulkan, yang tepat di huruf lain tadi ditempatkan kepada tempatnya. Asro. Jadi yang coba siapa yang bisa menerapkan tentang sukunnya ke wa atau ya? Seperti tadi musal. Coba dibaca ayat 2 siapa? Melisa. Ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nah, Isra'i itu sebenarnya kalau tidak berhenti di la, bisa dia satu alif menjadi mat asli. Tapi karena si Melisa berhenti meminjam huruf la-nya Israil, boleh dia lebih panjang dari satu alif, berubah hukumnya menjadi mat alif disukun. Mat alif disukun. Nah, sekarang udah berjumpa dua, yang mati ke ya dan mati ke wa. Kalau tidak mungkin kita mu, tapi adalah mu-nya yang diambil. Mu-nya itu dipanjangkan. Itu contoh yang tahdid ke wa dan ya. Sekarang tahdid ke huruf lain. Siapa yang bisa mencarinya? Mungkin di huruf idgham mimi. Idgham mimi itu kan ada tanda sukun disambut huruf ma. Karena idgham mimi itu hurufnya ma. Coba, ada nggak di surat Al-Isra idgham mimi? Tanda sukun ya. Kalau nggak ada nanti di surat lain mungkin ada tuh. Kalau ya, mam tanwin jumpa ma itu idgham bigun. Idgham biguna boleh. Jadi idghamnya yang berubah. Kalau nanti ada tanda sukun bertemu dengan huruf ba, seperti apa dia? Tentu ditahan karena ba itu hurufnya iklab. Nah, jadi tidak tanda sukun itu semuanya harus dimatikan langsung. Kayak mana contohnya kalau iklab? Nah, mati bertemu ba. Jadi yang sukun itu apa? Nah, apa contoh huruf apa itu? Tanwin bertemu. Berarti itu termasuk bukan sukun. Sekarang kita membahas tentang tanda sukun atau tanda mati. ada juga sukun. Coba. Berarti itu idgham bigun. Berarti Nasukun jumpa ba. Nasukun jumpa ba. Apa contoh kalimatnya? Mim ba. Ya mim. Jadi
Mim itu berubah bunyinya ke bibir. Nah, sukun itu bukan min ba, tapi berubah mim. Berarti setiap tanda sukun ini maka tidak sama. Artinya sesuai dengan huruf yang disukunkannya. Contoh huruf na, sukun bertemu ba, berarti tidak harus na itu yang disukunkan, tapi berubah bibirnya bertaut, bersiap menyebut huruf ba. Tempat dia diitikom bikuna, seperti itu juga. Tempat dia diitikom mimi juga berubah. Tempat dia di kol-kola, maka dia laju memantul. Kalau dia tepat di huruf tanda apa tadi, tanda makasih, maka dia juga dipanjang. Jadi itu tanda sukun. Jadi kalau udah paham nanti, tidak semua sukun itu yang harus mematikan huruf yang sukun, tapi ditengok di depannya. Kalau ada huruf-huruf tanda sukunnya itu harus didengungkan, maka bacanya berubahlah menjadi dengung. Dah, demikianlah pelajarannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami tentang tanda-tanda sukun yang ada di dalam Al-Quran, supaya membaca Al-Qurannya sempurna dan juga tajwidnya bisa diterapkan dengan baik. Nah, itu saja. Ibu berterima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat, bisa menjadikan perubahan yang baik bagi kalian dalam membaca Al-Quran. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.